Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, sholli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ulama. Kitab ini dinamakan Syair Tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama, makhorijul huruf, yang kedua, masalah sifatil huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu. Artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Definisi mat, memanjangkan suara dari salah satu huruf wa a dan ya. Nuhiha adalah termasuk contohnya sehingga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, salah satu tobi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwal, kelima mat sila jangan sampai lewat, bagian ke-6 mat wajib mutasil, bagian ke-7 mat zaid munfasil, mat lazim bagian nomor ke-8 mat aris sukun nomor ke-9. Mat tabi'i mempunyai definisi menurut ahli tajwid mat yang masih asli. Mat tabi'i contohnya lafal nuhiha, karena wawu jatuh setelah dhamma, huruf ya-nya jatuh setelah kasroh, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif itu harus tepat. Pengertian bacaan mat lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakof. Contoh lafaz haufu, membacanya hauf, panjangnya mat lain itu 3 macam. Yang pertama 3 alif paling lama, keduanya panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bacaan mat badal ta'rifnya adalah jika huruf mat jatuh sesudah hamzah. Contohnya amanu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika imana menjadi imana. Ilmu sorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mat badal cuma 1 alif, panjangnya mat iwad juga 1 alif. Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif maka harus dipanjangkan. Dinamakan mat iwal yusron bunyinya. Yusron roknya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mat iwal telah disebutkan dalam bab mat badal terakhiran. Pengertiannya masihlah dengan singkat ketika ha dhamir diapit harokat. Masilah itu ada kalanya sugro, juga ada kalanya masilah kubro. Masilah qasiro sama dengan sugro, masilah tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir ha berjumlah hamzah maka dinamakan masilah tawilah. Innahu huwa contoh masilah sugro, malahu ahla ada contohnya yang kubro. Masilah sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Apabila huruf mat bertemu hamzah wajib mutasil jika 1 kalimat. Asa-asi a itu contoh mat wajib ditambah su a itu jadinya komplit.
Panjang bacaannya mat wajib muttasil itu sama dengan mat zaid munfasil. Mat zaid munfasil hamzahnya terpisah. Panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti wala ila ini uridu wa idadu ila. Jika huruf mat bertemu huruf mati maka takrifnya mat lazim itu pasti. Mat lazim itu ada kalanya ilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi. Ada juga mat lazim ilmi mutsaqal, ada pula mat lazim harfi mutsaqal. Ada lagi mat lazim ilmi mukhafa. Yang keempat mat lazim harfi mukhafa ilmi mutsaqal. Contohnya atoma, karena ada huruf mat bertemu syaddah. Harfi mutsaqal menurut ahli tajwid apabila huruf mat bertemu tasydid. Alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas, maksudnya supaya paham. Jika huruf mat bertemu dengan sukun sudah jelas mukhafaf, gak perlu melamun. Entah ilmi atau harfi sama saja, ilmi mukhafaf contohnya al-a'lana saja. Harfi mukhafaf contohnya lafaz yasin, tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mat lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mat di awal surat lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mat tabi'i itulah namanya lafaz toha, itu yang jadi contohnya. Hafallah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika maksudnya berdekatan mutakoribatan itu jadi sebutan seperti kul rabbi dan alam nakhlukum balrona, semoga mudah itu dimengerti. Hukum kolkolah. Kolkolah adalah suara huruf mati salah satu dari huruf qadbu. Jadi akdamana adalah contoh pertama atau rofa adalah contoh yang kedua. Absorihim adalah contoh yang ketiga. 4-5 qad aflaha dan yajma'u. Hukum ro itu hukumnya tafkhim tarki jasa, semua diingat dengan sampai lepas. Ro dibaca tafkhim, ro dibaca tebal dinamakan tafkhim. Ada 5 tempat karruh wirohim. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ro huruf isti'lai. Huruf isti'lai itu sudah dirakit, ada di lafaz husotok bikit. Syarat harful isti'la tidak kasroh, contoh lafaz kirtos dan lafaz firqah. Yang kelima, ro mati karena berhenti, lagi pula sebelum ro juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhamma. Contoh lafaz wa tawassaw bis sabr. Untuk contoh yang dhamma lafaz asyukur. Ro dibaca tarkik, ro dibaca tipis. Dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahami yang tahkik. Yang pertama, huruf ro dibaca kasroh, lafaz rijal itu yang jadi contoh. Yang kedua, sama dengan yang keempat di bab tafkhim, maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada harful istilah untuk tarkik selain harful istilah. Contohnya Fir'auna dibacanya tipis. Jika belum dapat silakan di servis. Yang ketiga, Qadir dibacanya sukun karena waqaf sebelum ro juga sukun. Tetapi yang bersukun harus huruf ya sebelumnya kasroh, cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4 nggak perlu tanya. Contohnya seperti lafaz lidik hijr, mempunyai akal, maknanya hijr. Ro dibaca zawaj. Ada 2 tempat ro dibaca zawaj, tarkik atau tahkim, dihukumi bebas. Yang pertama, ro mati diapit kasroh, contohnya firqin, bukan contohnya firqah, yakni istilah.
yang berharokat kasro bukan istilah yang selainnya kasro. Nomor 2, istilahnya itu mati di antara kasro dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena wakof. Baca misrudika makan wakof sakta. Baca sada 5 4 menurut Imam Hafs. Contoh surat Mutafifin Barona Wakilama Roki wa min Korkodina Hadama dan di wajah Kojima itu di surah Kahfi ayat 2 dan 1. Tamimah, baca Quran apabila sampai surat 2 sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir sigotnya Allahu Akbar yang artinya Allah itu maha besar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai Anas langsung baca umul kitab. Dilanjut awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Khotimatun, punya akal, gunakan untuk berpikir apa benar. Lipat sebab minubir, akal lipat, jangan sampai kena afat. Cari selamat, banyaklah baca sholawat untuk dasar mencapainya ilmu yang luhur. Bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun dengannya dengan desanya kesilir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur, ucap alhamdulillah.